Pagi ini pemirsa, pantauan untuk Anda, jadi Pelabuhan Merak, Jason, itu sudah mulai sepi pemudik, ya kan? Ada satu lagi, lalu lintas di jalur arteri pusat Kota Tegal juga terpantau ramai lancar pagi ini. Benarkah demikian? Coba kita pantau ya bersama dengan jurnalis-jurnalis Metro TV yang sudah ada di berbagai lokasi. Ada Enrik Tera di Pelabuhan Merak, Banten, dan juga Koni Briliana dari jalur arteri Kota Tegal. Kita ke Tera terlebih dahulu. Selamat pagi, Tera. Jadi bagaimana kondisi Pelabuhan Merak pagi ini? Apakah benar kata Valen tadi sudah mulai sepi atau justru masih banyak pemudik? Baik, selamat pagi Jason, Valen, dan juga pemirsa. Betul seperti yang telah disampaikan Valen tadi, untuk hari ini Pelabuhan Merak terpantau sudah sangat sepi oleh para pemudik yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Tadi juga selama perjalanan kami dari tempat menginap hingga ke Pelabuhan Merak saat ini, itu di ruas jalan Pelabuhan Merak sudah terpantau sangat sepi. Bahkan sudah hampir tidak ada mobil-mobil para pemudik yang ada di sekitar Pelabuhan Merak dan juga mereka yang antri di Pelabuhan Merak. Dan juga berdasarkan pantauan kami di zona parkir maupun di zona tunggu untuk masuk ke kapal saat ini itu tidak ada lagi antrian yang biasanya sejak pagi hari itu sudah penuh di tempat-tempat parkir dan juga di zona tunggu masuk kapal. Dan saat ini saya akan coba gambarkan kepada para pemirsa untuk bisa dilihat bahwa saat ini kantong-kantong parkir itu sudah sangat kosong, dan baru saja pada beberapa saat lalu sudah ada kapal KMP Legundi yang masuk ke dalam dermaga 6 dan sudah menyelesaikan bongkar muat. Dan ini bisa dilihat bahwa KMP Legundi sudah melakukan bongkar muat. Jadi para pemudik yang datang dari arah Sumatera itu sudah bisa melakukan aktivitas perjalanannya di Pulau Jawa ini, karena beberapa saat lalu KMP Legundi ini baru menurunkan juga penumpang yang berjalan kaki. Bisa dilihat juga di dalam pantauan kami, di dalam tempat parkir di kapal itu sudah sangat kosong seperti itu. Jadi tidak ada mobil-mobil yang parkir bertumpuk-tumpuk seperti itu. Bahkan untuk di lantai 2 juga di tempat penumpang, dari pantauan kami sejauh ini tidak ada lagi para penumpang pejalan kaki yang mengantri untuk keluar seperti itu. Dan berdasarkan data yang telah kami terima sejak tadi pagi dan juga kemarin, dari tanggal 18 Maret itu sudah ada sekitar 142.000 penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakau. Lalu untuk kendaraan per hari kemarin itu ada sekitar 41.000, dan adapun jumlah total akumulatif dari para penumpang dan para pemudik yang telah menyeberang ini sebanyak 774.000 pemudik. Lalu untuk kendaraan sendiri ada di angka 205.000. Ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dari periode yang sama di tahun lalu atau di saat momen Lebaran tahun lalu. Ini menandakan bahwa mobilitas dan juga tingkat masyarakat ini yang hendak pulang ke Pulau Sumatera itu cukup tinggi. Dan untuk saat ini pemberlakuan sistem single tarif masih berlaku hingga hari ini. Jadi untuk para pemudik yang ingin melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera masih bisa menikmati sistem single tarif ini hingga nanti malam pukul 23.59. Demikian Valen dan juga Jason, informasi yang dapat kami sampaikan terkait situasi dan kondisi di Pelabuhan Merak H-1 Lebaran. Baik, Tera, terima kasih dari Pelabuhan Merak. Pemirsa, selanjutnya coba kita lihat di arteri Kota Tegal, ada Koni Briliana di sana. Brili, selamat pagi. Jadi bagaimana pantauan terkini Anda soal arus lalu lintas di jalur arteri Kota Tegal? Ya, selamat pagi Valen, Jason, dan juga pemirsa. Saat ini kami melaporkan langsung dari kawasan jalur arteri pusat Kota Tegal, di mana kawasan ini menjadi kawasan utama baik bagi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan ke pusat Kota Tegal maupun yang akan melanjutkan perjalanan nantinya ke arah Pantura yang akan menuju ke Semarang. Jason, Valen, dan juga pemirsa, untuk pantauan arus lalu lintas terkini di pagi hari ini terpantau ramai lancar. Namun kami tidak menemukan adanya sejumlah kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di sekitar ruas jalan arteri Kota Tegal. Dan memang jika kami pantau sejak kemarin, Kota Tegal ini biasanya ramai di sore dan malam hari. Karena itulah waktu-waktu yang memang dimanfaatkan bagi para pemudik untuk melakukan perjalanannya untuk menuju ke kampung halaman. Namun bisa dipastikan juga, Valen, Jason, dan juga pemirsa, bahwa kenaikan volume kendaraan yang sudah ada di Kota Tegal ini semakin tinggi setiap harinya. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Tegal, ini sudah ada sekitar 54.856 kendaraan yang masuk
ke Kota Tegal dari arah Jakarta. Kemudian yang masuk ke Kota Tegal dari arah Semarang, ini ada sekitar 33.704 kendaraan. Dengan proporsi kendaraan yang paling banyak itu adalah di kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor sebanyak 51%. Kemudian kendaraan roda 4-nya sebanyak 31%, kemudian di bus dan juga truk ini ada 12%. Jika kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya, itu memang peningkatan volume kendaraan terus terjadi. Bahkan setiap harinya ini meningkat sampai dengan 14.000 kendaraan. Artinya memang sudah banyak para pemudik yang masuk ke Kota Tegal. Namun jika kita pantau, arus lalu lintas di Kota Tegal ini sehari-hari ini cukup landai begitu. Tidak terlihat adanya kemacetan maupun kepadatan yang terjadi di sepanjang ruas jalur arteri. Sementara informasi yang dapat kami sampaikan demikian, kembali ke Anda, Valen dan Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Koni Briliana dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Dan sebelumnya ada Hendrik Tera dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.